Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma kama farada lana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Wa fillah rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga atas rahmat dan nikmatnya di pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian fikih dengan materi pagi hari ini sampai pada bab zakat. Salawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga termasuk kita semua. Semoga tercakup menjadi umatnya dan kelak dari kiamat kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya fillah rahimakumullah. Jikalau di bab kemarin kita sudah membahas panjang lebar terkait dengan perawatan jenayah, di pagi hari ini kita akan mencoba bersama untuk membahas tentang masalah zakat, dan tentunya zakat ini akan bisa berjalan atau hukum zakat ini akan bisa berjalan di muka bumi ini di kalangan orang Islam jikalau di kalangan orang Islam ini ada sebagian besar atau bahkan semuanya adalah menjadi orang yang mampu atau orang kaya. Karena ketika semua orang Islam ini miskin, maka sudah barang tentu hukum zakat ini tidak akan bisa kita lakukan. Maka hukum zakat ini akan terus dan terus berjalan jikalau sekali lagi umat Islam ini banyak yang mampu secara finansial tentunya. Makanya Imam Syafi'i pernah dalam usul fikihnya beliau pernah mengatakan al-hukmu yadurru ma'ailatihi wujuban wa adaman. Di hukum ini akan selalu berputar, selalu beredar, selalu berjalan ya sesuai dengan keadaan kenyataan dan keadaan yang ada. Ini. Makanya selagi wafirullah kita harus mempunyai cita-cita ya untuk menjadi orang yang mampu secara finansial. Karena yang jelas Islam ini tidak akan bisa maju dan juga hukum Islam ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya finansial yang kita miliki bersama-sama. Ya, termasuk zakat, termasuk juga ibadah haji. Yang mana dua bab itu adalah termasuk membutuhkan finansial yang cukup. Maka dari itu yuk kita lalui bersama seperti apa zakat itu, hukum zakat itu kita bahas bersama. Kitabu ahkami zakati utawi iki kitab nerangake pira-pira hukum zakat. Ya, zakat itu ada macam-macam ya, ada zakat mal, tentunya zakat mal pun dibagi beberapa hal, dan yang kedua adalah zakat fitrah. Tuh. Wahya utawi ahkamu zakati atau wahya utawi az-zakatu iku wahya utawi az-zakatu luhutan ing dalam cara bahasane iku anak mau berkembang atau muda ya, iku anak mau muda atau berkembang. Kenapa bisa dikatakan berkembang? Karena yang seharusnya harta dimiliki sendiri, ya. Terus kemudian ketika diinfakkan, maka harta itu akan menjadi berkah, manfaat buat orang lain, berkah buat
orang lain dan juga termasuk kita. Wa syar'an lan ing dalam cara syara ismun iku jeneng limalin maring bondo mahsusin kang tertentu. Ya, menurut syara itu zakat adalah nama untuk sebuah finansial atau materi yang khusus ya tertentu. Yuk khadu kang den jupuk apa malin. Yuk khadu kang den jupuk sapa malin. Min malin saking bondo mahsusin kang tertentu ala wajhin ing atase cara mahsusin kang tertentu. Di harta ya, zakat menurut syara ini adalah nama sebuah harta secara khusus yang diambil dari harta khusus. Ya. Karena tidak semua harta itu bisa diambil zakatnya. Ya, apalagi kalau kita mengacu ke fikih Syafi'iyah, itu hanya harta-harta tertentu. Tapi dalam fikih kontemporer saat ini itu zakat itu sudah dikembangkan dalam bentuk dalam berbagai bentuk. Untuk contoh aja lah ya, untuk zakat pertanian saat ini itu tidak hanya makanan-makanan yang menjadi makanan pokok, tapi sudah termasuk harta yang di situ menjadi komoditas bisnis ya, menjadi perdagangan. Ini contoh misalkan orang nanam kedelai atau jagung atau mungkin kacang hijau atau mungkin sawit ya, tebu bisa. Sekarang ini sudah ada mulai itu tuh. Kalau zakat ini melulu yang terkait dengan pertanian itu hanya pertanian yang menjadi makanan pokok itu hanya sebagian kecil. Kenapa? Karena paling-paling hanya beras ya, atau jagung paling itu, atau sagu paling itu. Sedangkan saat ini itu orang yang memiliki lahan untuk bisa tanami jagung atau mungkin padi atau sagu itu hanya terbatas. Ya, atau gandum terbatas. Tapi coba orang-orang yang memiliki lahan sawit itu, ya puluhan hektar itu. Kalau kemudian mereka-mereka yang menekuni pertanian-pertanian yang bukan makanan pokok kemudian tidak diambil zakat, ya akan terjadi kecemburuan sosial. Maka ini pernah terjadi di Malaysia itu, ya. Di mana Malaysia itu pernah menerapkan hukum zakat yang ini, kemudian yang dipakai standarnya adalah hukum fikih-fikih Syafi'iyah. Sehingga terjadi terjadi kecemburuan. Mereka-mereka yang punya lahan sawit luas, mempunyai lahan untuk ditanami kedelai ya atau kacang hijau, mereka nggak diambil zakat. Kenapa? Karena itu bukan makanan pokok, katanya itu. Makanya iwafillah rahimakumullah, perlu saat ini itu kita tidak hanya belajar fikih-fikih Syafi'iyah ya, tapi cobalah kita tengok juga fikih-fikih kontemporer. Termasuk kalau kemudian saat fikih yang kontemporer saat ini itu adalah yang terkait dengan zakat adalah fikihnya Yusuf Qaradawi. Itu. Sekarang dipakai oleh berbagai negara termasuk di Indonesia. Zakat profesi itu nggak ada, kalau fikih Syafi'iyah nggak ada profesi itu. Ya. Tapi kemudian fikih kontemporer saat ini kemudian diterapkan bisa untuk mengambil zakat profesi. Itu. Jadi disamakan dengan Disamakan dengan orang yang panen beras, panen gabah. Itu. Jadi kalau misalkan kemudian nisabnya berapa? Nisabnya itu 7 kintal. Berarti ketika orang yang bekerja baik itu menjadi pegawai negeri atau mungkin kerja di perusahaan yang gaji per bulannya itu sudah mencapai sekitar 7 juta lebih, atau gajinya itu bisa dibelikan beras, bisa mendapatkan 7 kintal beras, maka secara otomatis ya orang yang mempunyai penghasilan segitu sudah kemudian bisa ditarik zakat. Itu. Yusrofu kang den tanjakake apa malin mahsusin lito ifatin maring golongan mahsusin kang tertentu. Di harta khusus yang diambil ya
Terus kemudian apa? Diberikan kepada orang khusus juga. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa dikasih zakat. Termasuk apa? Orang kafir, orang kaya nggak boleh itu dikasih zakat. Tuh. Kalau di surat At-Taubah itu ada 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amili 'alaiha wal ma'allafati qulubuhum fir riqab dan seterusnya. Itu. Orang-orang yang tidak masuk kategori asnaf samaniyah itu atau 8 golongan itu nggak boleh dikasih zakat. Termasuk apa? Ahniya. Ya, orang kafir termasuknya itu nggak boleh dikasih zakat. Jangan asal ngawur. Ada juga ya di daerah itu yang ketika membagi zakat, terutama zakat fitrah itu dibagi rata. Jadi dapatnya berapa nanti di masjid itu dihitung. Ya, kemudian apa? Dihitung jumlah kakak yang ada. Akhirnya apa? Dibagi rata. Jadi yang fakir, yang miskin itu dapatnya sama. Kalau orang kaya dapat 5 kilo, yang miskin dapat 5 kilo. Ada sebagian. Kenapa? Karena itu tadi mengantisipasi terjadinya kecemburuan. Itu. Nah, kalau saya melakukan menerapkan bab zakat ini nggak seperti itu. Jadi yang mendapatkan apa? Yang sesuai dengan asam samaniyah itu. Kalau nggak sesuai dengan itu, enggak. Itu pun masih dipelah. Ya, tidak hanya satu orang yang memilih ya nama-nama itu, tapi sampai disortir beberapa orang. Kalau memang menurut saya katakanlah layak, tapi menurut ini 2 orang yang lain mengatakan nggak layak, ya udah dihapus namanya dari orang yang menerima zakat. Tajibu wajib apa zakatu zakat fi khamsati asya'a yang dalam 5 pira-pira macam. Zakat mal ya. Di sini ini Safiyah, maaf. Ya. Tajibu wajib apa zakatu zakat fi khamsati asya' yang dalam 5 pira-pira macam wa hiya utawi khamsatu asya' iku al mawasi. Siji adalah binatang ternak. Ya. Hewan ternak, hewan yang dipelihara. Itu. Ya termasuknya apa? Unta kalau di Mekah sana, sapi, kerbau, kambing, itu binatang-binatang ternak itu. Itu. Al mawasi. Tuh hewan-hewan berkaki 4. Ya. Ayam kalau yang fikih kontor sekarang masuk. Ya, ayam yang dipelihara termasuk ayam potong, ayam bertelur itu masuk sekarang itu. Ayam bertelur berarti ngitungnya apa? Ngitungnya telurnya per bulan. Jadi penghasilan telurnya itu kalau misalkan per bulan itu bisa menghasilkan termasuk ini. Jadi masuk kategori itu adalah nanti zakatnya bukan zakat hewannya. Bukan zakat hewannya, tapi nanti itu adalah zakat bisnisnya. Jadi masuk kategori nanti adalah zakat tijarah nanti, perdagangan itu. Makanya Allah sampaikan itu ya dalam beberapa ayat itu ketika zakat ini ya kemudian di zakat mal itu ditunjukkan, disampaikan, ditunaikan. Hartanya tidak akan semakin habis. Akan semakin berkah. Karena di awal tadi zakatnya adalah anak. Artinya apa? Berkembang. Tapi kalau orang sudah melalaikan itu, ya jangan tunggu aja. Ya fantadrisa, tunggu aja kehancurannya. Seseorang yang mulai berwirausaha terus kemudian berkembang, tapi lupa akan infak, lupa akan zakat. Tidak akan bertahan lama kok. Ya. Sebentar lagi pasti fantadrisa, tunggu aja kehancurannya itu. Tuh. Hancur nanti. Makanya yang perlu kita perhatikan saat kita ini menjadi apapun kita ya, jadi karyawan, jadi pegawai negeri katakanlah, atau mungkin kita berwirausaha, perlu perhatikan infak ya, itu harus satu keharusan buat kita. Ya, banyak ayat yang menyampaikan hatu mimma razaqnahum yunfikun di surah Al-Baqarah ayat yang berapa itu disampaikan. Di sebagian kalau memang belum sampai 1 nisab, ya infak lah. Tidak zakat tapi infak.
Sebagian. Kenapa? Karena yang jelas harta yang kita miliki saat ini itu bukan bukan seutuhnya milik kita. Paling tidak 2,5% itu adalah milik orang lain. Di mana 2,5% itu belum disampaikan, belum diberikan kepada orang yang berhak. Maka berarti apa? Zakat harta kita ini belum bersih. Itu. Al-mawasi, ya. Binatang ternak ini. Binatang berkaki, ada yang mengatakan al-mawasi adalah binatang berkaki 4. Ya, kambing, kerbau, sapi, unta. Kalau kaki 2, ya nanti pembahasannya itu. Walau ubiro lamun den tembungake. Opo bil naami kelawan naam. Binatang ternak, naam itu raja kaya nek cara bahasa Jawa niki. Bin naami. Dinaami kelawan kalimat an-na'am, ya, binatang ternak. Lakana yaktine ono apa lau abaro iku aula luwih utama. Li anha karena sak temene na'am ahasu iku luwih khusus minal mawasi tinimbang saking kalimat al-mawasi. Wal kalamu te pembahasan huna ing dalam kono-kono lau abbaro bin na'am iku fil ashossi ing dalam pembahasan kang khusus. Dan nanti di pembahasan kitab-kitab lain itu pakainya bukan al-mawasi tapi an-na'ami. Binatang-binatang gede. Ya. Ya kambing kan gede kambing. Nah sing cilik-cilik orang. Lah ini. Kalau sekarang misalkan ada orang yang katakanlah ternak kelinci. Ya, misalkan katakan sampai ribuan kelinci misalkan, ya, yang dijual belikan, ya, diperdagangkan katakanlah, kemudian tidak diambil zakat, ya terjadi kecemburuan. Jadi di Malaysia itu pernah terjadi kecemburuan itu terkait dengan zakat pertanian itu. Padahal yang orang-orang yang ini ya petani-petani padi itu hanya adalah notabene adalah orang-orang yang mungkin ini secara ekonomi itu adalah pas-pasan, hanya sekedar cukup. Sedangkan orang yang petani-petani sawit itu, ya, sawit atau mungkin ubi atau jagung atau apa itu adalah notabene adalah konglomerat. Maka terjadi kecemburuan seperti itu. Wal asmanu lan barang pira-pira barang berharga. Wal asmanu lan pira-pira barang berharga. Ini berharga. Wa uridu lan den karepake biha kelawan al asman opo az-zahabu emas wal fiddatu lan perak. Tidak hanya ini. Kalau sekarang misalkan kita punya saham, ya. Walaupun hanya kertas tapi saham. Itu berapa lembar? Yang satu misalkan katakanlah satu lembarnya itu harganya sekitar misalkan ya itu 1 juta, sedangkan dia punya beribu-ribu lembar misalkan katakan. Ini kalau di sini mereka nggak kena zakat. Padahal sebenarnya itu bisa diuangkan sama dengan emas ini bisa diuangkan. Atau punya katakanlah cek, ya, atau apalagi yang biasa untuk transfer uang itu, punya cek misalkan, kasih cek yang situ isinya adalah 1 M misalkan, itu barang berharga walaupun hanya sekedar satu lembar kertas, tapi isinya di dalamnya itu bisa puluhan juta, bisa miliaran. Ini kalau fikih yang kontemporer sekarang ini masuk zakat wajib dikeluarkan. Ketika diambil wajib dikeluarkan zakatnya itu. Wa zurilan pira-pira tanaman. Zuru. Wa uridu lan den kalan ngarepake sapa ingsun biha ngene. Wa uridu lan ngarepake sapa ingsun biha kelawan
azuru al aqwata ing pira-pira makanan pokok. Ini bayangkan coba, iya Pak. Kalau misalkan pertanian itu yang kena zakat itu hanya makanan pokok. Terbatas, dikit sekali, paling cuma jagung sama beras. Yang lain gandum mungkin. Yang bisa tanam gandum di Indonesia nggak bisa tanam gandum. Nggak masuk di situ. Jadi petani-petani tebu, petani singkong, ya, kemudian petani kacang tanah, atau mungkin kacang hijau, kedelai, yang hasilnya setiap satu kali panen itu beberapa ton, misalkan katakanlah, nggak kena zakat, ya terjadi kecemburuan. Tapi kalau semua itu ya pertanian yang notabene itu adalah menjadi menjadi bisnis, kemudian diambil zakatnya, makmur orang Islam itu. Kalau hanya ngambil zakat beras, zakat apa ya, Islam tidak akan pernah berkembang. Yes, kayak gini terus. Itu. Makanya apa? Sekarang itu kemudian banyaknya lembaga-lembaga yang sekarang ini mereka itu memberikan pencerahan kepada umat, dan umat sadar akan pentingnya zakat. Akhirnya apa? Ya, lembaga-lembaga tersebut kalau tidak mendapatkan sertifikasi dari pemerintah, akhirnya apa? Nggak boleh ngambil zakat. Akhirnya apa? Pemerintah membuat badan ambil zakat sendiri. Itu. PKPU itu dulu ya, karena itu lembaga swadaya masyarakat, LSM, lembaga sosial, nggak boleh ngambil zakat akhir-akhir ini. Kemudian apa? Kenapa? Karena itu LSM, bukan lembaga zakat. Akhirnya apa? Ya, PKPU buat khusus lembaga zakat apa? Easy. Gitu. Yang lain juga sama kayak gitu. Gitu. Masih kan mulai sadar sekarang itu. Saya pernah dimintai tolong oleh seseorang ya untuk menghitung berapa banyak ya yang harus diyakati. Ya, seorang pengusaha itu minta untuk dihitungkan zakatnya. Wasimarulan buah-buahan. Wasimarulan buah-buahan dan buah ya. Jadi kalau dulu itu kurma sama anggur. Tapi buah-buahan sekarang itu banyak kan, jeruk, apel, orang masuk itu. Ya, kayak Malang misalkan, di Pemalang ya, di Malang sana itu, yang orang mempunyai lahan apel berapa hektar, yang sekali panen mungkin dalam satu sekali panen itu mungkin kintalan, kalau diukur mungkin dalam satu bulan itu sampai berapa ton, menghasilkan puluhan juta. Itu nggak diambil zakat ya, enak gitu. Jadi buah-buahan, jeruk masuk itu, apel, salak. Nah, kalau diambil zakatnya makmur orang Islam tuh ya, rambutan, durian kayak gitu. Kalau di Demak ya jambu merah, jambu merah itu. Jadi ini loh ya Wah, sebenarnya yang disampaikan dalam kitab ini kalau misalkan hanya itu ya sekali lagi hanya sebagian kecil yang bisa diambil zakatnya. Tapi kalau kemudian kita kembangkan, kalau kita mengacu ke buah ya apa saja lah gitu, buah kelengkeng, semua macam-macam itu diambil ya. Itu pokoknya sekali panen, dalam satu kali panen itu ya misalkan satu kebun itu mendapatkan sekian ratus juta atau sekian puluh juta misalkan, udah diambilnya ada 2,5%-nya, itu aja zakati. Wa urudu tijaratilan harta perdagangan. Wa urudu tijaratilan harta lan bondo dagangan. Ini bisnis. Wa sayatilan bakal teko apa kulun saben-saben suwiji. Wa sayatilan bakal teko apa kulun saben-saben suwiji minal khamsati saking 5 macam mau mufassalan haliden
pisah-pisah. Mufassalan halih den pisah-pisah. Nanti akan dijelaskan secara detail satu persatu. Bahasanya seperti itu. Fa'amal mawasi anapun tawi pira-pira hewan ternak fatajibu mongko wajib apa az-zakatu zakat. Fi salasati ajnasin ing dalam turu pira jenis loh ini loh. Kalau kita mengacu ke kitab ini, fikihnya Syafi'iyah ini ya cuma 3 itu. Sempit banget itu. Sebagian kecil. Minha iku setengah saking salatu asnasin. Wahya bentar. Minha saking al-mawasi. Fa amal mawasi anamun utawi pira-pira binatang ternak fataji mengko wajib apa zakatu ya zakat fi khalsati asyasin ing dalam telu pira-pira jenis minha saking al mawasi wahya utawi salah satu ajnasin iku al ibilu unta. Orang bisa beli unta itu kalau bukan orang miliarder lah iso. Unta itu kalau enggak minimal 30 juta minimal lah. Itu unta yang kecil-kecil lah. Wal bakuru lan sapi, wal ghanamu lan wedhus atau kambing. Fala tajibu mongko ora wajib apa zakat fi khailin ing dalam jaran. Terus apa iki? Warraq iki. Fil khailin ing dalam fil khailin apa khablin? Khablin ya. Warraqike wal mutalatu masalan. Benal ghanam atau coba ditinggal dulu ya wal khab apa khailin kuda kan berarti kan bener fil khaili yang dalam kuda atau jaran war rokiki warroki kilan budak. Jadi orang punya pembantu itu kalau dalam hukum Islam dia pembantu bukan pembantu yang dibayar ya. Punya budak ratusan misalkan dirasa zakat itu. Wal mutawallati lan hewan kang baru dilairke, jeh anakan cilik-cilik. Lagi lahir, ora dihitung lah sing lahir. Gitu. Paling enggak dihitung nanti kalau sudah disapeh lah, serak nyusu. Masalah adalah umpamani. Baina gunamin ing dalam antarane kambing wa dibain lan kijang. Wal mutawallidi lan hewan kang lahir baina wal mutawallidi lan hewan kang lahir masalah adalah umpamane bena gunamin ing dalam antarane wedhus wal doba ilan rusa atau kidang. Jadi blasteran antarane kambing ini kan orang ora jelas kambing apa kidang. Jadi kalau membernya kambing ya tapi kalau member kemudian rusa ya atau kijang ya ora saya yakat. Jadi kalau orang punya itu tadi yang saya bayangkan tuh loh, ketika orang berternak kelinci, mereka punya ribuan kelinci. Dan hampir tiap hari mereka menjual karena memang untuk bisnis atau orang ternak ayam potong ya mereka punya berapa puluh ribu misalkan dalam waktu 40 hari mereka akan akan panen. Kalau 1 kilo katakanlah ya 1 kilo ya itu 30.000 atau 25.000. Satu ayam itu kalau ayam potong itu kadang bisa 1,5 kilo.
Dia punya ribuan. Oh, uang uang semua itu. Makanya kalau hewan ternak ini hanya terbatas tiga macam itu ya, unta, sapi, kambing ya hanya sebagian kecil itu. Tapi kalau kemudian yang ternak-ternak yang lain itu kemudian kita ambil ya, itu akan banyak ya. Makmur nanti Islam ini. Ya. Makanya apa? Di dalam hukum Islam ini, kalau misalkan orang Islam sadar akan zakat dan kemudian zakat itu diambil dari beberapa aspek ya, dari beberapa jenis. Nggak usah narik pajak, nggak ada pajak itu. Pajak itu hanya diperuntukkan ada orang-orang non Islam yang mereka sepakat ya punya akad damai untuk tinggal di negara Islam. Kalau mereka perangi itu bunuh. Jadi mereka sepakat, oke, saya setuju saya tinggal di negara ini, katakanlah negara A misalkan. Dengan catatan setiap bulan setiap tahun aku bayar zakat. Zakat tuh nggak ada di dalam Islam, tuh nggak ada. Diperuntukkan orang Islam nggak ada. Yang ada apa? Zakat, pajak bukan ya? Pajak itu ya, pajak itu ya. Itu nggak ada dalam negara Islam. Hanya diperuntukkan pajak itu kan ada negara Islam, diperuntukkan hanya orang-orang non Islam yang mereka mempunyai akad damai tinggal di negara itu. Nah, bagaimana dengan orang Islam sendiri? Zakat itu kalau diberdayakan udah luar biasa kok. Saat ini itu Islam nggak kurang maju itu kenapa? Karena yang diambil saat ini hanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu berapa? Cuma 2,5 kilo beras. Kalau kemudian kita bisa menyisir ya perusahaan-perusahaan yang pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita itu banyak tuh. Dimintai zakat mereka itu. Kalau nggak zakat ya infak lah. Berapa banyak orang Islam yang sekarang jadi pengusaha itu. Contoh aja lah kita misalkan ya PT Bakri lah, pengusahaannya Bakri gitu. Kalau mereka nggak usah diambil dimintai pajak, kon zakat saja 2,5% dari hartanya Bakri itu udah miliaran itu zakatnya. Belum Sandiaga Uno misalkan katakanlah miliaran itu ya. Belum Hairul Tanjung ya dengan banyak usahanya itu udah banyak itu. Belum lagi anggota-anggota DPR yang gajinya ratusan juta itu diambil aja 2,5% aja ya. Kalau misalkan yang pusat katakanlah itu ada 700 anggota DPR yang muslim misalkan katakanlah ada 500 yang muslim kemudian diambil 2,5%-nya per bulan. Ora usah ngandalke pajak itu. Ini kadang kebayang saya tuh gini loh. Kapan sih ya negara Islam tuh akan tegak kembali. Sehingga kita tuh merasakan damai, keberkahan. Tidak seperti yang kita rasakan sekarang ini. Campur marut dan sebagainya itu. Lah ya ini coba lihat, bayangkan aja lah. Kalau misalkan katakanlah 1 Muharramnya jatuh pada hari ini, kok liburnya besok tuh meringati apa? Nah, tahun baru Islam tuh jatuh pada hari ini Selasa. Tapi kemudian liburnya dialihkan besok. Mau nggak nanti tanggal Selasa yang akan datang, tanggal 17 Agustus, kemudian dialihkan ke tanggal 18? Mau nggak kira-kira? Libur tahun baru Islam dialihkan hari Rabu. Tanggal merah 17 Agustus hari Selasa. Mau nggak diajukan Senin atau kemudian Rabu? Ini. Nah, alasannya apa? Karena saya kalau liburnya kalau misalkan liburnya Selasa, ya Senin itu pasti ya
Mereka akan weekend kemana dan kemana itu pasti itu. Aku juga saya kemikir ini kok juga ya. Lembaga saya atau sekolah saya juga kenapa sih harus ikut-ikutan Rabu? Gitu loh. Apalagi sekarang kan masa otonomi ya Bang. Sekolah juga otonomi sekolah. Kenapa nggak berani meliburkan anak dari Selasa? Itu kan pas itu loh. Liburnya apa? Alasannya apa? Karena memperingati tahun baru Islam gitu loh. Kan pas harusnya itu. Tahu robot masalah itu. Alam lah. Wasara itu wujubiha utawi pira-pira syarate wajibe zakat. Sitatu asya'i ku ana 6 pira-pira macem. Wa fi ba'di nusil matni lan iku ing dalam sebagian kitab salinan situ hisolin utawi ana kalimat situ hisolin. 6 pira-pira macem. Al-Islamu siji Islam, orang wajib zakat itu Islam. Kalau bukan muslim bukan zakat namanya, pajak. Ya, kalau kita mengacu ke negara Islam itu seperti itu. Fala tajibu mungkara wajib apa zakatu ala kafirin ing atase wong kafir asliyen kang asli, wong asli kafir itu sejak lahir. Sebentar. Fa ammal murtadu anapun utawi wong murtad. Fa sahih utawi kaul kang sahih anna malahu sak temene bondone al murtad iku mauqufun den kandhekake. Jadi hartanya itu orang untuk diutek-utek, artinya gitu loh. Fa in ada lamun bali sapa murtad ilal Islam marang Islam wajibat mengko wajib apa zakat alaihi ing atase murtad. Wa ila lamun ora ada ilal Islam fala mengko ora wajibat. Fala mengko ora wajibat. Jadi orang murtad itu hartanya nggak boleh diutek-utek. Artinya nggak boleh diutek-utek apa? Ya udah, apa namanya? Istilahnya untuk sementara ini hartanya wis biar dinikmati itu dulu. Nanti kalau mereka kembali ke Islam, baru kemudian mereka ditarik zakat. Nah, kembali ya ora usah. Namanya juga orang murtad. Gitu. Wal huriyatu nomor loro merdeka. Fala zakata mengkora ono zakat wajib iku maujud. Fala zakata mengkora ono zakat wajib iku maujud ala raqiqin ing atase budak. Wa amal mubaadu anapun tawi budak kang separuh. Budak mubaad itu wa amal mubaadu anapun tawi budak kang mubaad. Budak mubaad itu misalkan dia ya untuk bisa merdeka itu harus bayar 100 juta misalkan. Tapi baru bayar 50, berarti kan separuh sudah merdeka, separuh belum. Itu namanya mubaad. Itu ada dalam Islam ada itu. Fatajib mongko wajib alaihi ngatasé mubaad. Apa zakatu wa zakat. Fima ing dalam barang malaka kang miliki sapa mubaad hu ing ma. Fima ing dalam barang malaka kang miliki sapa mubaad hu ing ma biba'dihi kelawan sebagane mubaad biba'di kelawan sebagane mubaad al khurri kang merdeka. Al khurri kang merdeka. Karena dia separuh sudah merdeka. Ya, separuh masih budak. Itu. Wal milikulan milik at-tamu kang sempurna. Milik tam ini bisa dikatakan dia enggak dari piutang. Ya, sing piutang rasa dihitung sih. Kenapa? Karena piutang itu belum jelas. Jadi kamu punya harta banyak, tapi apa?
Separuh di antara satu punya harta sudah satu nisab, tapi apa separuh itu piutang. Separuh itu jadi utang bong. Yang separuh nggak usah dihitung. Berarti apa? Belum zakat itu. Belum wajib zakat. Kenapa? Karena yang separuhnya belum milik tam. Yang wajib zakat itu adalah kalau keseluruhan atau harta yang sudah sampai pada satu nisab itu adalah milik secara sempurna. Piutang rasa wajib zakat. Kamu utang ning nggone bank katakanlah 1 miliar. Ya rasa di zakat tuh utang. Kecuali kalau kamu jual tanah misalkan atau dapat warisan 1 miliar. Wajib dizakati. Aifal milku mengkotai milik adzaifu kang lemah. Milik lemah apa? Piutang itu tadi. Atau kamu punya harta tapi dipinjem orang. Yo nekmu, tapi apa dipinjem? Gitu loh. Seharusnya kamu itu punya, misalkan ya, kamu punya harta 1 miliar, misalkan katakanlah. Ya. Tapi yang 600 jutanya itu dipinjem orang lain. Jadi kamu tinggal memiliki berapa? 400 juta. Misalkan. Maka apa? Ya rasa zakat. Kenapa? Karena itu namanya piutang itu ya iso bisa jadi kembali, bisa jadi enggak. Enggak kembali gimana? Kalau misalkan katakan orang yang hutang itu meninggal, sedangkan ahli warisnya enggak bertanggung jawab. Piye? Hilang kan? Wong saat ini juga ada orang itu yang gawe tiap dino itu utang. Tapi apa ketika ditagih sampai temponya ditagih, marah-marah dia itu. Wis nek ngono kuwi sing nagih ora wani rono nek. Wong ora ngerti ngene macam-macam. Akhirnya apa ya wis senake jelek hilang. Makanya apa? Ya, kita kalau Quran itu menjelaskan, Quran yang jelas tidak melarang kita untuk berhutang. Ya. Al-Qur'ana idza tadayyang bidainin faktubuh saja. Artinya apa? Islam itu enggak melarang kita untuk hutang gitu loh. Cuma ketika kita hutang piutang ya, akad utang piutang apa? Faktubuh kata Quran ditulis. Itu loh, utangnya piro. Bila perlu apa? Kalau sekarang harus dikuatkan dengan materai ya, kuatkan. Ada saksi di situ. Sehingga apa? Ketika nanti ada masalah di tengah-tengah, bisa kita bisa nuntut kepada ahli waris, nuntut pada keluarga, nuntut pada orang yang memang betul-betul hutang. Itu. Dan orang sekarang itu kalau hutang manis banget omongnya kok. Ya sengko nanti ini. Gitu. Ya, hari Sabtu kemarin itu, Sabtu bukan kemarin Sabtu ya, seminggu yang lalu. Itu saya dapat SMS dari teman yang akrab dengan saya itu. Akrab dengan saya. Gitu. Jadi apa? Dia itu tiba-tiba nanya tentang mau pinjem uang 2 juta. Saya mulai curiga itu kok menanyakan nomor rekening. Gitu loh. Ternyata apa? Nomor teman saya dibajak. Gitu. Wis ternyata yang kena banyak, yang dapat SMS itu banyak, yang dapat WA itu, termasuk saya. Tapi ketika nanyakan nomor rekeningnya berapa, ini aku udah curiga, kok kurang ajar, tak bilang gitu. Ya, ternyata apa? Nomor teman saya itu dibajak itu. Karena yang semula gambarnya itu fotonya teman saya. Itu udah ganti fotonya itu, pakai peci putih, pakai kuku. Gitu loh. Oh iki nama yang saya tulis itu masih namanya teman, tapi apa fotonya ganti. Gitu loh, foto yang itu ganti gitu. Ya. Ada tetangga Pak Somad itu, Faruk kenal mungkin Pak Somad itu kena dia. Jadi jenengan njaluk ditransfer ning iki nomor iki kok kena Pak Somad iki kena. Aku enggak kena. Kenapa? Karena aku curiga sudah curiga ketika menanyakan nomor rekening gitu loh. Apalagi menaikkan saldo. Jadi pertama naikkan saldo. Bapak punya Pak Sum punya saldo berapa ya di nomor rekeningnya berapa? Wah, kira ngene ketok penipuan. Aku kemudian tak parani omahe deket dengan saya kok. Pak iku kok tenanan pura to kowe? Aku untuk ngene. Pak, nomor saya lagi dibajak iki di anu. Jadi di hacker di acak-acak ya. Hati-hati. Iku.
Lalu saya juga pernah dapat telepon, terang-terangan telepon tuh. Anak saya yang pertama itu katanya kecelakaan. Kan sekolah nih gue Futuhiyah, zaman masih sekolah itu. Ini sekarang di kantor polisi ini sedang ditangani polisi ini. Ini butuh apa namanya? Ini mau dibawa ke rumah sakit, butuh uang sekian untuk perawatan ini macam-macam. Lah ya, saya nelpon ke sekolah itu. Ya, nelpon wali kelasnya, Bu Mila. Ternyata apa enggak, Pak? Lah ini orangnya ini. Sampai apa namanya? Saya tunjukkan video call. Saya kemudian di video call, ini orangnya, kok katanya kecelakaan ini. Ya Allah Bu, saya tuh dapat telepon ini minta uang sekian katanya untuk perawatan anak saya kecelakaan di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakku ning jero kelas ngono ini kecelakaan uang sekian. Lah aku ora percaya panik ini nak transfer uang jet yo. Orang ngono saya pernah ketipu 12 juta. Sampai sekarang nggak balik. Wong wis mati sih saya. Ahli warisnya nggak ngerti. Karena dia nggak bilang sama ahli waris. Jadi dia wis orang meninggal ya wis. Sebelum meninggal aku udah tak tanyakan ini kapan mesti diselesaikan ini. Ya engko aku nek adul jati adul macam-macam. Masya Allah. La zakat tadi wa amal milku anapun tai milik adzaifu kang lemah la zakat ana zakat iku maujud fihi ing dalam al milkul dhaif. Piutang kayak tadi ya atau diutang wong gitu. Enggak itu. Kal mustari kaya wong kang tuku qabla qabdi dalam sadurunge nerimane al mustari kayak gini loh ya. Atau kamu beli perusahaan ya, milik siapa gitu. Atau beli mobil lah katakanlah, beli mobil misalkan, mobil mewah yang tujuannya untuk rental. Jadi beli mobil 5 untuk rental gitu ya. Tapi apa? Mobil itu baru kalian beli tapi belum mendapatkan surat resmi jual belinya urung mentuk. Udah ya rasa diyakati lah. Sampai 1 tahun ya, urung resmi, urung apa. Kalian belum menerima mobilnya ya urung. Kemudian apa surat jual belinya ya turun. 5 mobil yang rencana untuk rental ya rasa dijakati walaupun tujuannya kan memang untuk bisnis. Gitu. Ya rasa dijakati walaupun itu mewah. Barang mewah termasuk. La tajibu ora wajib fihi ing dalem al milku dhaif apa zakatu zakat. Kama kaya keterang yak tadi kang ngepasi apa ma. Kama kaya keterang yak tadi kang ngepasi hu ing ma apa kalamul musannifi pengendikane Kiai Musannif taban hale anut lil kauli maring pendapat al qadimi kang lawas. Lakinnal jadi itu tetap lakinnal jadi tetapi nih pendapat kang anyar al wujubu iku wajib zakat wan nisabu wal haulu wa alam. Sampai di sini dulu pembahasan kita terkait dengan zakat ya. Masih panjang pembahasannya. Ya, kita lanjutkan untuk hari Kamis yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.